Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya sengaja membuatnya untuk menjelaskan masalah seseorang yang tidak perlu saya sebutkan namanya, tetapi nanti bisa dilihat yang di sebelah kiri saya ini, foto yang di sebelah kiri ini adalah orangnya. Yang ingin saya bahas di sini mungkin ada beberapa hal ya. Yang pertama, siapa dia? Terus yang kedua, bagaimana pergaulan dia di luar. Itu nanti saya akan bahas khusus dalam video yang khusus juga. Dan nanti akan kita tampilkan juga beberapa chat dia. Cuman sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin menjelaskan posisi saya dulu. Posisi saya dulu antara dia dengan saya itu sangat-sangat dekat. Lebih dekat lagi dengan teman, lebih dekat lagi dengan saudara malahan. Nanti teman-teman sendiri yang akan menilai, dan mungkin juga sebagian teman-teman sudah tahu bagaimana dekat saya sama dia. Tetapi ini saya ingin saya membuat video ini biar jelas semuanya, karena akhir-akhir ini dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa hanya untuk, mohon maaf, mencari nama. Karena apa yang dia katakan itu adalah 100% tidak benar, tetapi justru akan terbalik. Nanti akan saya jelaskan semua, dan nanti akan kita tampilkan data-data yang ada di sini. Nanti kita akan tampilkan data-datanya, dan ini nanti akan terbalik. Nanti teman-teman sendiri yang nanti akan kita tampilkan siapa yang perlu dihubungi untuk konfirmasi kebenaran apa yang saya katakan ini. Nanti akan kita tampilkan semua di sini biar jelas semua. Karena kalau saya berbicara, saya akan tampilkan data. Saya akan tampilkan siapa yang akan bisa dihubungi untuk mengklarifikasi apakah apa yang saya omongkan ini benar atau tidak. Nanti akan kita lihat. Terkecuali kalau data yang dalam bentuk screenshot WA, screenshot inbox, screenshot SMS atau yang lain-lain, bahkan video, itu nanti nggak perlu saya tunjukkan klarifikasi ke siapapun, karena nanti screenshot itu yang akan berbicara. Tetapi kalau memang ini akan dibawa ke ranah hukum, screenshot ini akan menjadi bukti bahwa apa yang saya katakan itu memang benar adanya, dan nanti baru di situ kita akan buka masalah ini yang sebenar-benarnya gitu. Jadi saya ingin mulai dengan permasalahan yang sebenarnya. Permasalahan yang sebenarnya ini adalah ketika saya sudah tidak bernaung di satu tempat lagi. Ya, kalau dulu saya berkegiatan satu tempat, bahkan masalah ini sebenarnya jauh terjadi jauh sebelum sekarang. Mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu saya sudah mengingatkan. Mohon maaf, di sini saya sudah ingatkan, saya sudah kasih tahu Bunda Natali siapa sih sebenarnya yang menjadi, mohon maaf, duri dalam daging dalam hidup saya di tempat ini. Saya sudah kasih tahu, sampai kemarin saya juga sudah ngomong sama beliau. Nanti saya sampilkan screenshotnya juga, ngomong sama dia. Saya cuma nanya sama beliau, Bunda masih ingat nggak waktu dulu saya pernah ngomong siapa sih musuh saya yang sebenarnya? Saya ngomong seperti itu. Tapi Bunda jawab, masih ingat dong sayang. Kurang lebih seperti itu jawaban Bunda Natali. Itu sebagai bukti bahwa memang dari jauh saya sudah mengingatkan teman-teman, saya sudah mengasih tahu teman-teman. Bahkan mohon maaf,
di sini. Begitu Pak Ujib bertanya, Mi, sama siapa sebenarnya saya harus percaya? Sama siapa sebenarnya saya harus sama siapa yang tidak perlu saya dekati, tidak perlu saya istilahnya dalam hal begini. Eh, Kalau kita mau ngomong sama seseorang itu kira-kira sama siapa yang tidak kita percaya gitu, itu garis besarnya seperti itu. Jadi saya sebutkan salah satu orang ini, hanya dua yang saya sebutkan sama Pak Ujib pada waktu itu. Kamu harus hati-hati dengan ini, jangan jaga omonganmu sama orang ini. Dan salah satunya lagi yang saya sebut gitu. Kenapa? Walaupun saat itu saya sangat-sangat dekat dengan dia, ya, dengan Niar ini, saya sangat-sangat dekat dengan Niar ini. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa kalau memang dia nggak benar, siapapun dia, karena memang prinsip saya memang seperti itu. Kalau salah, salah, benar, benar. Itu prinsip saya. Saya nggak peduli dia teman saya, saudara saya, keluarga saya nggak peduli. Itu prinsip saya. Jadi walaupun dia dekat saya dengan itu, saya suruh teman-teman ini untuk hati-hati, jaga. Dan sekarang sudah terbukti. Nah, oke, kita mulai dengan masalah kaki palsu. Ya. Kita mulai dengan masalah kaki palsu dulu. Ya, dengan masalah kaki palsu dulu. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sebelah saya ini. Ya. Di sini dia nulis Bunda sama seseorang, ya. Dia inbox sama seseorang yang tidak perlu saya sebutkan namanya di sini, dan bisa dilihat di samping saya ini. Bunda kesal dengan postingan Wisnu Abang karena tahu semuanya tentang teman-teman yang akan kembali ke Bali itu Puspadi Badi sama Akses Lab sudah MOU. Makanya Pak Gunung minta ke Bunda sama Akses Lab selesaikan karena Wisnu lepas tangan, dan waktu Tiang minta data ke Wisnu dengan entengnya jawab sudah saya hapus katanya. Yang pertama yang saya ingin di sini, yang dia bilang waktu Tiang minta data klien ke Wisnu dengan entengnya jawab sudah saya hapus katanya. Ini sama sekali tidak benar. Niar tidak pernah komunikasi sama sekali dengan saya pada waktu itu. Bahkan mohon maaf, kalaupun dia mau minta data ini di Pak Uji pada, kalaupun memang benar, tapi dia tidak pernah mengurus masalah hal yang kayak gini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bunda kesal dengan postingan Wisnu karena yang tahu semua tentang teman-teman yang akan kembali, dan mohon maaf, postingan ini perlu dipertanyakan postingan yang mana, karena teman-teman itu saya bawa ke Bali itu tidak pernah saya posting. Hanya ada lab waktu fitrah saya jemput ke Bali, dan waktu saya sudah di Lombok pada waktu itu teman-teman mau pulang, tapi saya posting teman-teman itu untuk karena ada sesuatu di situ. Nanti kita tampilkan juga di sini, nanti dibaca sendiri. Foto itu tidak ada kaitan dengan postingan, karena antara postingan dengan antara caption dengan foto itu tidak tidak ada terkaitan lah, seperti itu. Dan di sini saya ingin jelaskan, dia bilang juga semua tentang teman-teman yang akan ke Puspadi Bali sama Akses Lab MOU. Makanya Pak Gunung minta ke Puspadi Bali karena yang tahu semuanya tentang teman-teman yang akan ke Bali itu Puspadi Bali sama Akses Lab. Yang tahu tentang teman-teman yang akan ke Bali itu hanya Akses Lab sama Puspadi Bali. Ini memang benar-benar kurang ajar. Nanti saya tampilkan di sini siapa yang mau dihubungi, nomornya silahkan dilihat, nanti saya tampilkan di sini. Ini nomor telepon Bang Tony. Bang Tony mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tampilkan foto nomor telepon Abang di sini biar jelas semuanya ini. Karena ini sudah sangat-sangat luar biasa. Ya.
biar jelas semuanya di sini. Ini nanti saya tampilkan nomornya di sini. Nanti ditanya, Bang Tony, antara Bang Tony itu teman-teman dari Access Lab, terus Pak Gunung, sama siapa lagi? Pak Gunung, Access Lab, terus Angela. Itu kami komunikasi terus masalah pasien ini. Ya, komunikasi terus masalah pasien ini. Bahkan Access Lab atau Bang Tony itu disuruh oleh teman-teman Puspadi Beli untuk menghubungi saya, karena saya yang tahu posisi teman-teman ini. Saya yang pertama kali mengurus teman-teman ini masalah ini. Jadi saya yang mengurus teman-teman ini. Jadi disinilah saya mulai jalan sama mereka. Bahkan mohon maaf, waktu ke Bali, ini waktu ke Bali, saya mohon maaf sekali lagi Bang Tony, saya tidak dibiayai oleh Access Lab. Belanja adik yang dari Sumba dari Mas Bagi saya yang tanggung. Saya bawa teman-teman itu dari Lombok sampai ke Bali itu saya yang tanggung. Dan bukan saya karena memang pada waktu itu saya ngomong sama Access Lab, ya, sama teman-teman Access Lab, kalau saya mampu melakukan sesuatu tanpa ada biaya dari saya akan bantu. Nah disinilah saya mulai jalan. Kenapa saya itu Angela minta tolong ke saya, mohon ke saya, karena Angela baru keguguran. Jadi beliau harus naik pesawat sama suaminya. Nah teman-teman ini nggak ada yang damping, nggak ada yang ngurus. Jadi itulah yang saya bawa. Itu tugas saya. Saya sudah berbagi tugas ini. Karena kita terus komunikasi. Dan mohon maaf, di sini dia bilang Wisnu kira mungkin saya sama Bunda nggak tahu, padahal Tiang sama Bunda dan Abang Tony diskusi masalah itu semua. Bisa biaya keberangkatan kaki palsu ditangani sama Access Lab semua, dan Bunda kesel kenapa bilang begitu di postingan. Sampai kapan sepertinya kecil, sampai kapan akan seperti anak kecil Wisnu itu dan nggak bisa dewasa. Inilah bentuk memutarbalikkan fakta. Kamu tidak pernah sama sekali diajak oleh Access Lab untuk membicarakan masalah ini. Sama sekali tidak. Lalu dari mana kamu tahu? Saya katakan sama kamu, Access Lab atau Bang Tony bicara sama Bunda Natali. Dan kebetulan kamu ada di situ sebagai pendengar. Mohon maaf. Sehingga kamu tahu masalah ini. Kalau kamu tidak ada di saat itu, kamu tidak akan pernah tahu apa-apa masalah anak-anak yang akan berangkat ke Bali. Itu sebagai poin buat kamu. Ya, itu sebagai poin buat kamu. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa waktu Bang Tony ngomong sama Bunda Natali, Niar ada di situ sehingga dia tahu. Jadi tidak ada diskusi setelah itu. Kenapa? Nanti tanya sama Bang Tony, karena saya sudah telepon Bang Tony. Ya. Kalaupun ada diskusi sebenarnya pun nggak jadi masalah. Nah, ini. Nah, terus lagi masalah ini. Ini kita bahas masalah screenshot orang-orang yang dia hubungi dulu ya. Nah, ini ya. Dia bilang, Pak Latre komen di status Niar, mau menepis apa yang Wisnu sampaikan di Puspadi Bali itu salah besar, pukulan telak buat Wisnu. Pertanyaannya di sini, apa yang saya sampaikan apa yang pernah saya sampaikan ke Puspadi Bali? Apakah kita tidak bekerja sama? Itu maksudnya. Apakah Puspadi Bali tidak bekerja sama dengan app? Itu maksudnya atau apa? Saya nggak paham kalau masalah ini. Jadi saya nggak terlalu komen di sini. Tetapi yang perlu kamu tahu bahwa Pak Latre itu kalau dia berbicara, dia komen di status orang, siapapun dia akan tetap menyemangati. Itu Pak Latre. Karena apa? Karena saya tahu betul Pak Latre. Karena bukan setahun 2 tahun saya kenal sama beliau. Jadi jangan terlalu
merasa wah begitu dikomentari begitu sama ayah. Ya, jangan dianukan. Karena memang begitulah dia. Ini akan saya buka semua. Tapi dia nggak dendam. Semakin dia mau hancurin saya dengan segala macam postingan, Niar nggak peduli. Dan Niar akan tunjukin dengan baik dengan hati. Selalu baik hati dia bang. Biar dia tahu gimana bersikap. Inilah yang mohon maaf Niar akan tunjukkan dengan selalu terbaik hati dengan dia abang. Biar dia tahu gimana dia di depan orang. Anak ini ya, Niar ini di depan orang dia bagus, tetapi di belakang dia busuk sekali. Kenapa? Nanti di video yang lain akan saya tampilkan bagaimana dia berbicara sama ini itu lewat screenshot, bukan lewat apa-apa, lewat screenshot semua. Itu sebagai bukti. Dan nanti saya tidak akan blur ujung itu kan ada nama, ada foto siapa yang teman siapa dia ngomong. Kalau teman siapa dia ngomong mungkin nanti saya akan blur, tapi kalau dia nggak akan saya blur nanti di situ. Nanti itu akan kita perlihatkan bagaimana dia menjelekkan orang. Hanya ini. Jadi garis besarnya di sini dia hanya ingin, mohon maaf dalam bahasa kasarnya, menjilat. Mohon maaf, dalam bahasa kasarnya itu menjilat. Karena dari dulu, makanya dari dulu teman-teman sudah saya ingatkan, tolong hati-hati dengan ini. Karena begitu kamu menyampaikan sesuatu sama dia, dia akan. Makanya selama ini walaupun saya sangat dekat sekali sama dia, saya jarang berbicara. Bahkan telepon saya screenshot telepon saya kunci dan dia tidak bisa buka. Kenapa? Karena dia terus ini seperti dia selalu memata-matai saya berbicara program apa, program ini, dia selalu, bahkan dia selalu mempermasalahkan saya mau kerja sama dengan ini. Dia selalu ngomong seolah-olah kayak terlalu meremehkan gitu. Ini memang sifat dia. Dan nanti akan kita bahas secara khusus nanti di situ. Nah, terus saya ingin mengatakan terkait dengan postingan, ya, terkait dengan postingan salah satu teman kita yang LKS. Memang di sini LKS sebuah nama LKS ya. Saya nggak sebut nama LKS-nya LKS apa. Dia saling inbox. Tapi teman-teman pasti sudah paham di situ. Dan 100% apa yang dikatakan oleh mereka mengenai uang jaminan itu 100% benar. Bahkan kalau di situ dia bilang biaya jaminannya itu antara 5 sampai 10 juta. Sekarang saya ingin mengatakan, saya tidak berbicara seperti itu. Justru saya ngomong biayanya itu 7 juta ke atas. Bisa lebih, bisa belasan juta ke atasnya itu. Tergantung dari harga kaki palsu. Karena jaminan itu adalah sesuai dengan harga kaki. Sesuai dengan harga kaki jaminannya. Kenapa diberlakukan jaminan? Nah, ini saya buka sedikit. Kenapa diberlakukan jaminan? Ini memang kesalahan saya yang tidak mengecek langsung ke bawah, karena kita percaya dengan tim-tim kita yang ada di bawah untuk menangani masalah kaki palsu ini. Makanya saya tidak mengeceknya ke bawah. Gitu. Nah, ini kesalahan saya pada waktu itu. Gitu. Jadi kaki palsu teman-teman yang mendapatkan pelayanan kaki palsu ini yang tidak berangkat itu kan bikin bermasalah, karena sudah hampir tutup tahun, bahkan sudah lewat dari tahun. Sementara teman-teman dari sana, dari Puspa di Bali, mau membuat laporan akhir tahun, mau mengirim laporan ke donatur, kaki palsu sudah sampai di mana, atas nama ini sudah nerima
pokoknya tetek bengek seperti itulah yang mau dikirim. Sementara kita belum bisa menyelesaikan. Jadi pada waktu itu saya berbicara langsung dengan Pak Gunung, berbicara langsung dengan Pak Latre pada waktu itu, yang intinya pembicaraan kami bahwa bagaimana caranya stop dulu kegiatan di Lombok Timur atau di NTB. Jangan layani dulu. Jadi kita atur, bahkan saya sendiri yang ngambil inisiatif pada waktu itu, dan ayah juga, karena memang ayah juga ngomong seperti itu, kalau mau mendapatkan pelayanan harus ada jaminan, sesuai dengan harga kaki palsu. Kenapa? Biar kalau kaki palsu itu sudah jadi, teman-teman ini ingin mengikuti pelayanan di Puspadi itu sampai selesai sebenarnya. Karena di Puspadi Bali tidak ada biaya sama sekali. Kalaupun ada biaya, itu uang administrasi untuk pelayanan berikutnya, sehingga nama dia ada di situ. Dan itu pun mohon maaf, kalau kita nggak mampu untuk bayar, tinggal ngomong, Pak saya nggak mampu bayar, tanda tangan, udah selesai. Dan tidak ada patokan di situ mau bayar berapa, tidak ada sama sekali, tidak ada patokan. Dan semua pembayaran di atas kwitansi. Tidak ada patokan di situ. Mau bayar berapa, mau apa berapa, itu tidak ada patokan. Istilahnya hanya sebagai apalah, entah itu 100 atau 200 ribu. Itu tapi nggak jadi masalah di saat kita memberikan 100 atau 200 ribu untuk sebuah barang yang harganya di atas 7 juta. Itu nggak jadi masalah sebenarnya, dan kita akan mendapatkan pelayanan seterusnya. Di saat kaki palsu kita rusak atau apa, tinggal welcome, masuk, telepon mereka masuk, gitu. Jadi jaminan itu. Tetapi sekali lagi masalah jaminan ini, tentu ini kan sangat berat bagi masyarakat, bagi teman-teman yang tidak mempunyai uang jaminan, kan begitu ceritanya. Dan jaminan ini bukan final, gitu, bukan final. Sehingga saya ngomong sama teman yang di LKS ini, saya kasih saran gitu, karena saya tidak ingin, saya langsung jelaskan secara detail, saya tidak ingin ada pertanyaan gitu. Makanya saya kasih secara detail, kalau mau tidak memakai uang jaminan, silahkan bawa mereka ke Bali, tunggu di situ sampai selesai pelayanan, sehingga tidak ada peluang buat orang yang mendapatkan pelayanan ini untuk tidak menyelesaikan pelayanan itu sendiri sampai selesai. Kalau itu nggak perlu pakai jaminan, saya jelaskan kayak gitu. Nah, saya jelaskan ya kayak gitu. Nah, salah satu postingan juga pembicaraan juga di situ ada masalah setiap kursi roda beliau ini ada info, tapi kan belum final lah. Gitu. Ada dengar beliau tidak dengar secara langsung ya, dia dengar dari orang katanya. Ada isu yang namanya isu kan belum tentu benar, belum tentu salah gitu. Ada info yang menerima kaki palsu, menerima kursi roda, dia harus bayar 600. Ini info sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Kasus-kasus seperti ini dari dulu justru itu yang terjadi di Lombok Timur, sehingga kita sama Puspadi Bali stop kegiatan di Lombok Timur untuk kursi roda pada waktu itu. Karena ini yang terjadi. Pelakunya siapa? Saya nggak perlu jelaskan di sini. Nanti kita akan jelaskan semua di sini. Ya. Dan sebenarnya ini nggak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika Niar menyebar luaskan ini ke orang-orang. Jadi orang-orang ini nyebar ke sini, jadi merembet. Ya. Ini merembet. Makanya saya bikin postingan ya seperti yang ada di sebelah saya ini. Saya akan bayar dia 1 juta hanya untuk mendapatkan satu info saja. Kalau ada yang melakukan pembayaran yang terkait dengan saya, kalau ada, saya kasih dia 1 juta. Dalam video ini, mohon maaf, saya tambah jadi 2 juta. Kalau memang ada yang mampu atau yang mau, cukup kalian cari orang yang pernah mendapatkan kaki palsu, pernah mendapatkan kursi roda yang dilayani 6 bulan sebelum ini ya. Karena 6 bulan sebelum ini kan itu tanggung jawab saya di situ
ya. Cukup satu, siapapun dia yang berkaitan dengan kaki palsu, ayo, ayo. Dan mohon maaf kalau kursi jadi teman-teman tidak akan sia-sia untuk bekerja di sini, tidak akan sia-sia untuk mencari info ini. Kalau itu berkaitan dengan saya info itu, istilahnya saya yang minta uang atau ada ini, saya kasih 2 juta. Saya kasih 2 juta. Saya akan bayar sih untuk mendapatkan itu. Tetapi kalau info ini berbicara masalah dia membayar sama oknum yang bukan saya kasih kamu 500. Jadi kamu nggak akan sia-sia, nggak akan capek. Asal kamu dapat berita itu, walaupun terkait dengan saya, terkait dengan siapapun, tetap akan saya bayar. Nah, nah disinilah baru saya lanjut lagi. Nah disinilah kita bilang stop pelayanan kayak gitu. Dan bukan dia saja yang saya ngomong semana sama siapapun. Saya bicara yang masalah kaki palsu, mohon maaf nggak bisa. Kalaupun bisa sekarang harus pakai jaminan. Saya selalu ngomong yang kayak gitu, karena saya tidak mau ngambil resiko. Nah untuk mempertahankan ini kepercayaan ini sama bapak, ya, sama ayah kami di sana sudah belasan tahun, alhamdulillah saya tidak pernah bermasalah sama sekali. Setelah sebelum ini saya bermasalah justru sekarang ini. Saya bermasalah justru sekarang ini. Saya bermasalah. Dan inilah yang memang sangat-sangat luar biasa yang di sini masalah kaki. Jadi teman-teman jelas ya. Jadi teman-teman jelas bagaimana orang ini memutar balikkan fakta. Di next video nanti saya akan bikin video satu lagi atau mungkin 2, kita akan ngambil sisi-sisi biar tidak terlalu merembet. Jadi satu video itu satu keterangan nanti akan saya ulas bagaimana sih dia di luar rumah ini, di luar pantauan keluarganya ini dia bagaimana. Nanti saya akan tampilkan dengan screenshot, bahkan mohon maaf ada video-video juga di situ nanti ada. Dan mohon maaf memang video-video ini sangat-sangat tidak layak untuk kita lihat. Dan mohon maaf ini terpaksa saya lakukan karena saya sudah berusaha untuk klarifikasi ini semua sama dia. Hanya satu yang saya minta sama dia, hanya satu yang saya minta dari dia, tolong klarifikasi, bikin video klarifikasi bahwa apa yang kamu katakan itu tidak benar. Itu yang saya minta sama dia. Tolong, itu aja, simple yang saya inginkan. Jadi saya ingin bagaimana dia klarifikasi langsung dalam bentuk video, karena kalau tulisan nanti takutnya dikirain orang lain yang nulis atau apa begitu. Nanti dikirain orang lain yang nulis. Jadi saya ingin dia yang bikin video sendiri, dia sendiri, terserah dia mau ngomong apa, yang intinya memang apa yang dia katakan mengenai saya, apa yang dia katakan mengenai rumor yang di Bali. Bahkan di Bali itu dia tidak pernah ngomong berbicara sama ayah. Kalau memang benar katanya, dia tidak berbicara sama ayah. Jadi apa yang dia sampaikan ke teman-teman yang seperti yang saya bilang tadi itu, bahwa ini begini, bahkan ke Mbak Nana juga dia ngomong begini-begini, itu sebenarnya hanya ingin supaya dia dinilai oleh orang yang dia kirimin inbox itu bahwa Niar ternyata sudah bisa ini, ternyata sudah bisa. Tapi begini ya, ini pekerjaanmu itu tidak ada yang pernah yang becus. Saya tahu semua ya, saya tahu semua, tidak ada. Apa yang kamu kerjakan, mohon maaf dulu waktu kamu masih sama saya di situ, apa yang kamu kerjakan, tugasmu itu, apa yang kamu baik masalah pembukuan apa itu, semuanya saya yang kerjakan. Karena kamu sama sekali gak bisa. Kamu sama sekali gak, hanya cuma ngomong besar, pendidikanmu begini-begini, memang saya akui pendidikan, tapi kamu sama sekali gak bisa. Gak tahu masalah pembukuan, gak tahu masalah apa, masalah laporan itu kamu gak tahu. Jadi intinya saya ingatkan kamu ya,
saya ingatkan. Kamu sudah selesai. Ya, kamu sudah selesai dan akan saya buktikan bukan dengan kata si A, bukan dengan kata si B, bukan dengan kata saya, tetapi dengan bukti dan fakta yang akan saya tampilkan di video saya selanjutnya. Ya, di video saya selanjutnya saya akan sampaikan di situ dengan fakta dari screenshot WA, dari screenshot inbox, itu saya sudah punya semua. Bahkan mohon maaf, dari WA yang jauh 1 tahun yang lalu saya punya semua. Kenapa saya sampai punya? Karena dalam insting saya sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Karena memang sikap dan sifat kamu seperti itu. Dan untuk mengakhiri video ini, silahkan teman-teman tonton video selanjutnya di saat saya berjumpa sama dia untuk meminta dia klarifikasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang saya sebut. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada maksud saya untuk menyeret teman-teman di permasalahan ini. Saya hanya ingin minta tolong, minta dukungan sama teman-teman untuk membantu saya klarifikasi masalah ini. Seperti Bunda Natali, seperti Bang Tony, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Seperti ada tadi saya sebut Banana, saya minta tolong, nanti ngomong aja. Dan mohon maaf buat Bang Ali, ini spesial buat Bang Ali. Lo kerja bagus-bagus, ikhlas, lo hebat, luar biasa. Tapi ingat, suatu saat saya dan Side akan tertawa bareng-bareng di satu tempat. Ingat itu ya. Jadi ayo lanjutkan dengar video selanjutnya ini. Nanti di sini teman-teman bisa menilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ngomong aja. Saya ingin selesaikan. Kan situ Bilang apa? yang dari Lombok sudah tidak mau diterima Sama siapa? Padi, kan sudah bilang. Yang dari Lombok sudah tidak mau diterima. Iya. Itu rumor. Kamu sudah nanya hal itu sama Pak Latre? Kalau kamu belum nanya sama Pak Latre, kenapa kamu bisa bilang itu rumor? Karena saya langsung komunikasi bukan sama staf, tapi sama Pak Latre sendiri, sama ayah sendiri saya ngomong. Kita diskusikan sama ayah sendiri. Ayah sendiri yang ngambil keputusan. Kalau mau dapat pelayanan lagi harus pakai uang jaminan. Itu kamu bilang rumor. Ya maaf. Ya maaf. Dan kayak gitu. Posisi ini sih. Jadi itu yang kamu sampaikan ke Bang Hendri, yang kamu sampaikan ke Bang Adam. Kamu ngomong apa sama Pak Latre? Enggak ngomong sama Pak Latre. Enggak ngomong, benar enggak ngomong sama Pak Latre. Terus apa maksudmu ngomong dengan Pak Latre di laporanmu sama Bang Adam sama Bang Hendri? Wawancara saya sama Mbak Yuli, bukan sama Pak Latre. Kan Pak Latre yang nyuruh Mbak Yuli. Terus kan Pak Latre sudah langsung kan. Untuk masalah apa? Nggak tahu, saya ditanya. Makanya kalau saya berbicara itu lewat media, biar bisa dikonfirm, makanya saya tak orang langsung. Saya suguhkan data. Kalau mereka bilang tidak ada penyerahan uang, nomor telepon pasien juga tercantum semua situ, namanya apa semua ada. Saya tidak tahu, saya cuma nanya, disuruh sama Bunda, coba lihat, coba komunikasiin sama yang ini videonya, yang ini dari mana ini, udah coba. Video apa? Video anak yang sudah posting di LKS itu loh. Video anak yang
Ale yang terima kursi roda. Yang terima kursi roda di? Dari Dinsos itu yang dikirimin saya sama bunda. Ah. Bunda. Ya coba komunikasi sama ini siapa tahu coba. Karena ada Rizky kan. Ah. Nah, udah saya hubungin lah itu si LKS Nggak. katanya baik-baik. Bilang di situ kan jam. Nggak, saya posting video atau gimana? Saya masih belum paham. Bukan si itu. Ah, terus? Ah, Itu yang nggak tahu kan si itu posting apa sih itu posting LKS itu. enggak. Makanya saya masih bingung ini. Yang kamu diskusikan masalah postingan anak bantuan dari LKS, man. LKS Sejahtera itu loh. LKS Sejahtera? Iya kan dari situ asal mulanya situ merembet ke sana kemari. Enggak, saya posting di mana? Di Facebooknya si Ide di status. Setelah si diambil screenshot dari saya kan, diambil screenshot kan dari HP. Begini, kalau saya ngambil screenshot dari kamu, dari HP kamu. Terus apa? Kenapa kemarin si diambil HP saya? Apa? Dah, Maksudnya apa dah. kemarin itu ambil? Iya, saya cuma pegang itu aja. Tetapi begini loh, Terus maksudnya kalau- pegang itu buat apa? biar kamu ikut sama saya pada waktu itu. Nah, kalau memang saya ngambil screenshot dari kamu kemarin pegang HP-mu. Saya dikasih tahu, langsung dikirimin screenshot. Dia lagi ngomong sama Bang Ali, dia bilang, dari mana akan saya ngambil? Dari mana saya akan tahu? Berapa sih bayar banyak banget bayar orang? Enggak perlu. Paling itu yang dari Bali itu. Kamu Enggak suruh, perlu. kan? Dan mohon maaf, saya masih banyak yang saya ingin keluarkan ke kamu. Ya, saya masih banyak yang ingin saya keluarkan. Tetapi apa? Posisi kamu di sisi saya itu beda. Itu yang bikin saya nggak bisa berkutik. Nah, sekarang sih dia Makanya sekarang- coba tanya sama Bunda. Nah, gini, sekarang sih dia kan udah berhasil mengeluarkan saya dari IF kan orang-orang itu. Siapa yang berhasil? Sih dia kan? Gara-gara apa? Kok gara-gara saya? Ya gara-gara apa teh? Dikira saya yang kasih side screenshotan itu semua yang saya mereka keluarin saya semua. Begitu kamu keluar, saya masih dapat screenshot. Makanya itu mereka itu kirain saya yang kerjasama sama Side. Nah, terus Nuri kenapa dikeluarin? Mana saya tahu. Yang lain-lainnya juga kenapa dikeluarin? Dia keluar sendiri. Enggak. Saya tahu siapa yang keluarkan. Intinya bukan kamu aja yang dikeluarkan. Bukan kamu aja yang dikeluarkan. Terus Facebook saya kenapa Side yang pegang? Siapa? Saya bukan pegang Facebook kamu, saya sudah bilang. Saya bukan bilang, kan sudah saya bilang. Coba cek WA kamu. Dan mohon maaf, WA pun saya bisa sekarang. Tinggal saya suruh aja. Kamu ngomong sama siapa terakhir kali lewat WA juga saya tahu. Berhasil. Gini, begini niat, ya. Sekarang kamu tentukan aja sudah apa yang ingin kamu lakukan mengenai kita, itu terserah. Ya, sebenarnya saya ingin klarifikasi langsung masalah itu, masalah screenshot yang saya kirim ke kamu itu. Tapi sekali lagi, karena kamu itu beda, makanya saya perlakukan kamu seperti ini, jumpa dulu. Itu kan seolah-olah apa? Seolah-olah saya ngomong yang enggak ke Puspa di Bali kan? Ya kan di screenshot itu. Pernah nggak Side? Coba ingat-ingat pernah kan Side WA Pak Latre? WA Pak Latre ngomong? Udah, nggak usah diterima yang dari Bali, yang dari Lombok kan Side bilang di WA atau di Messenger saya nggak tahu. Siapa yang ngomong gitu? Side saya pernah baca itu. Iya. Itu yang bikin saya Eh, kecewa. saya kemarin
ngomong sama Pak Latre biar adil semua yang dari Lombok NTB stop dulu sebelum clear masalah itu. Ya kan udah clear sekarang. Jangan sampai nanti ini nggak bisa dikelirkan karena bisa masuk lewat lain. Saya ngomong begitu sama ya. Kami berdua yang atur sama ya. Dari tahun 2011 saya udah kerja sama Pak Latre. Jadi tetek bengeknya itu saya tahu Pak Latre. Pak Latre itu kalau sudah turun kacamatanya jangan sentuh dia. Jangan dekat sama dia. Itu tandanya dia marah. Sampai sifat-sifatnya saya udah tahu tuh Pak Latre. Apa yang perlu kita kerjakan saya udah tahu Pak Latre. Karena saya bukan setahun 2 tahun sama dia. Nah sekarang terkait masalah kamu ngomong saya sok-sokan waktu saya ke Bali. Kamu tahu masalahnya? Sekarang telepon Tony biar kamu dijelaskan sama Tony. Kan malam itu saya ketemu sama Tony. Ngobrol bertiga sama Bunda. Ya, ngobrol bertiga sama Bunda. Masalah biaya, masalah apa dia yang tanggung karena sesuai yang tanggung. Ya, katanya. benar. Terus apa masalahnya? Sekarang makanya kamu tanya, saya ngomong sama Bang Tony apa? Saya ngomong sama Bunda, kebetulan ada Niar di sana. Kamu bilang kan kamu diskusi komunikasi terus sama Mas Tony, Bang Tony, masalah ini, masalah kaki palsu. Apaan? Nah itu makanya baca, bukan makanya saya nggak mau ngomong, baca di screenshotnya. Dia nanya komunikasi gimana. Makanya kamu terus-terusan komunikasi, kami yang ngatur sama Bunda. Coba tanya makanya baca di yang sakit. Biar saya jelaskan sekarang ya. Angela yang nyuruh saya dan 1 sen pun saya tidak dibiayain sama Angela. Silakan makanya telepon Tony. Biar kamu jelas. Kenapa? Angela lagi masalah kesehatan sehingga dia harus naik pesawat. Tidak ada yang dampingi. Dia minta tolong ke saya. Anak-anak itu berangkat dari sini siapa yang bayar? Katanya akses yang bayar. Akses lab yang biayain dia di sana. Yang dari sini siapa yang bayarin? Uang sakunya siapa yang bayar? Makanya nomor telepon kan anak-anak itu ada. Kenapa kamu nggak telepon? Yang jemput anak dari Bima itu yang ngatur dari siapa? Yang dari Dompu, Fitra. Hah? Yang komunikasi ke ini Fitra kan nggak masuk dalam ini. Tapi karena biar nggak terlalu sedikit yang kita bayar, nggak banyak menghabiskan biaya tempat nginapnya, mumpung tempatnya luas di situ, kita banyak sebanyak-banyaknya yang kita mau bawa. Akhirnya saya bawa Fitra. Itu artinya apa? Apakah saya punya kemauan sendiri? Tidak, saya komunikasikan dulu. Jadi bukan saya petantang-petenteng di situ. Nah sekarang saya tanya sama kamu, pernah saya posting anak-anak itu? Walaupun saya yang bawa dia ke sana. Selain pas postingan saya buka, saya kirimkan screenshotnya nanti. Waktu anak-anak itu pulang, dia foto di depan situ. Dia mau pulang. Dan itu sering postingan itu untuk apa? Apakah atau ada maksud lain dari postingan itu? Coba kamu baca bagus-bagus. Nah sekarang kamu maunya gimana? Enggak, kamu maunya gimana? Enggak, biar clear semua di sini daripada nanti saya langsung bikin status untuk menjelaskan ketidakpahaman ini biar lebih jelas, terbaca sama orang banyak. Sekarang apa yang kamu ingin Ya, lakukan? maksudnya itu loh apa saya tahu nggak sih dulu kemarin dari 3 hari yang lalu kayak orang Kamu mau ngomong begini begitu saya tahu semuanya. Cobalah yuk. Saya masih beri kamu kesempatan. Sekarang gini, kamu bikin video klarifikasi
apa yang kamu katakan itu pertama ke Pak Latre, ke Bang Adam sama Bang Henry, Bilang apa? sama Banana. Bilang apa? Kan apa yang kamu bilang di situ? Karena kalau lewat tulisan nanti dikirain ada orang lain yang nulis, yang hack Facebook kamu. Kamu bikin video ucapan klarifikasinya di situ. Sebut nama Bang Henry, sebut nama Bang Adam, sebut nama Pak Latre, sebut nama Banana. Orang-orang yang kamu sebut di situ. Yang apa ini? Yang apa? Yang apa? Klarifikasi masalah saya bilang ngomong apa-apa di Pak Latre, di apa di Puspa di Bali. Biar jelas semuanya. Kan kamu bilang gitu itu di Saya kasih kesempatan buat kamu. Mohon maaf deh. Saya nggak mau kamu kayak gini. Saya nggak mau. Seandainya saya dikirimin screenshot itu waktu kita ada di dalam sana, waktu kemarin itu, mungkin saya akan bahas. Tapi baru kemarin saya dikirimin. Dan banyak lagi yang dari WA. Bukan WA-mu yang di situ. Ada lagi. Aku mengawasi.